sebagaimana narasi di 2 video sebelumnya. Ini adalah kelanjutannya. Pertama, menganalisis perbedaan ideologis antara Verben 1679 dan kontrak ke-1699. Kedua, menunjukkan pasal-pasal yang bertentangan dengan adat Minahasa. Ketiga, menilai apakah klaim tunduk sebagai onderdaan memang tidak pernah ada pada ke-1679. Pertama, perbedaan ideologis. Verben 10 Januari tahun 1679 versus Nather Kontrak 10 September 1699-1. Verban 10 Januari tahun 1679 inti, semangat, berdasarkan kutipan pasal-pasal yang masih tersisa, tradisi lisan Minahasa, serta pengakuan VOC sendiri dalam kontrak 1699, maka Verben 1679 memiliki karakter sebagai berikut. Karakter umum. Status, aliansi atau persekutuan setara, relasi, sahabat atau sekutu. Bahasa kunci, friendship, alianti, bonjenut. Dari perspektif Minahasa, adalah sesama pemenang perang, kedaulatan, tetap berada pada wala. Spirit adat, tidak tunduk, tidak diperintah. Tidak ada bukti arsip sah yang menunjukkan konsep onderdaan rakyat jajahan dalam Verben ke-1679. 2. Kontrak 10 September tahun 1699 perubahan drastis. Kontrak 1699 secara sadar mengubah paradigma hubungan. Karakter umum, status, subordinasi hukum, relasi, VOC sebagai otoritas tertinggi, bahasa kunci, overleveren, licenti, straffen, politik, sentralisasi kekuasaan, hukum adat digantikan hukum VOC. Kontrak 1699 bukan kelanjutan alamiah, melainkan rekonstruksi paksa atas hubungan sebelumnya. Kedua, kontradiksi internal yang sangat penting, pernyataan kunci dalam pendahuluan in leading. En Contract Afgesloten Opus 10, Januari tahun 1679. Is nicht teruggevonden. Namun, pasal 1 kontrak 1699 menyatakan, Het aangegaan verbond en contract in datu DCC's Januari 1679 odenji etsis helvi in des als veknioci. Kontradiksi fatal. Jika kontrak 1679 tidak ada, bagaimana mungkin diperbaharui? Jika tidak sah, mengapa dijadikan dasar hukum? Jika tidak ditemukan, mengapa diakui oleh VOC sendiri? Kesimpulan, VOC mengakui eksistensi Verben 1679, tetapi menolak isi politik dan semangat kedaulatannya. Ketiga, pasal-pasal yang bertentangan dengan adat Minahasa. Berikut pasal-pasal yang paling memicu perlawanan. Pasal 3, penghapusan total hukum adat pidana. Penyerahan yurisdiksi atas nyawa manusia kepada VOC dalam adat Minahasa. Hukum adalah urusan walak. Nyawa adalah urusan leluhur dan komunitas. Ini pelanggaran kosmologis, bukan sekadar perubahan hukum. Pasal VI Vijanden. Fans Kompanjis Vijanden. Konsekuensi Minahasa, kehilangan hak menentukan musuhnya sendiri. Ini bertentangan dengan prinsip adat. Tonaas tidak tunduk, hanya bersekutu. Pasal 7, larangan berperang atau berdamai tanpa izin VOC. Secara de facto, kedaulatan walak dihapuskan. Keempat, mengapa perlawanan 1699 terjadi? Perlawanan bukan semata soal pajak atau kekerasan, tetapi karena VOC mengubah makna Verbon ke 1679. VOC mengklaim kedaulatan yang tidak pernah disepakati. VOC melanggar prinsip adat egaliter Minahasa. Oleh karena itu, benar bahwa rakyat Minahasa hanya mengakui Verben 10 Januari tahun 1679 dan menolak kontrak 10 September 1699. Kelima, posisi S. Sahiri Supit sangat penting. Fakta krusial, Sahiri Supit menjabat sebagai Hoofddokumajor. Namanya, bersama Lontoh dan Paat tercantum dalam kontrak ke-1699, ia bukan penanda tangan. Verban 1679 implikasinya, ia mewarisi sistem yang sudah berada dalam konflik struktural, berada di posisi penengah antara adat Minahasa dan tekanan VOC. Ini menjelaskan mengapa masa jabatannya penuh ketegangan, mengapa figur Sahiri Supit sangat strategis secara historis. Catatan, pemecatan Sahiri Supit hanya terjadi pada jabatan Hoofd atau Kepala Hukum Major, bukan pada jabatan adat sebagai Kepala Walak Tombariri. Ia tetap dihormati dalam adat dan memimpin walak hingga wafat 1738. Di video berikutnya, kita bisa memilih topik. Pinangon, anak Sahiri Supit, Kepala Walak Tombariri 1750-1761, paling vokal menentang VOC atau Belanda. Penolakan kontrak 1699 menjadi landasan perlawanan terbuka. Generasi cucu-cucu Sahiri Supit, Tarore, Linkan Win, tambah Rorim Pande, dan lainnya, yang aktif dalam perlawanan terhadap Belanda di Tombariri, hingga Perang Tondano 1808-1809. Yang menjadi puncak perlawanan Minahasa terhadap kolonial Belanda, menjadi simbol kontinuitas nilai egaliter, martabat walak, dan kedaulatan Minahasa.